Hidup Jokowi! Tujuan dari proyek ini adalah menguak rahasia alam semesta. Dengan bola kelereng, pingpong, dan keingintahuan yang meledak-ledak, kita akan menguji dan mendemonstrasikan hukum dan prinsip fisika klasik, yaitu hukum Newton, hukum kekalahan energi mekanik, dan hukum kekalahan momentum. Kita akan menyelidiki yang pertama, apa yang terjadi jika dua benda dengan massa yang sama saling bertumbukan. Yang kedua, jika massanya berbeda, apa yang akan terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana jika salah satu bola menggerakkan dua bola sekaligus, membagi dan energi momentumnya? Saksikan sampai akhir untuk mengetahui jawabannya. Dalam proyek percobaan kali ini, terdapat beberapa konsep dan rumus fisika yang saling berkaitan. Materi pertama yang terlibat adalah hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum-hukum ini berperan saat bola kelereng diluncurkan dari atas lintasan dan bertumbukan. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa dan percepatannya, yang dirumuskan sebagai gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Lalu, hukum Newton 3 menyatakan bahwa gaya aksi sama besar dengan gaya reaksi yang berlawanan arah. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya diteruskan. Selanjutnya, percobaan ini juga melibatkan konsep kekekalan energi. Pada awalnya, bola kelereng berada di ketinggian sehingga memiliki energi potensial gravitasi, yang dirumuskan sebagai energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi. Ketika bola bergerak turun, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik, dan secara keseluruhan membentuk energi mekanik. Dengan persamaan, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Dengan energi kinetiknya, yaitu setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Energi mekanik ini tetap atau kekal selama tidak ada energi yang hilang ke lingkungan. Selain itu, tumbukan tersebut juga melibatkan konsep impuls dan momentum. Momentum dirumuskan sebagai momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Sedangkan impuls dirumuskan sebagai impuls sama dengan gaya dikali delta T, yang menunjukkan bahwa perubahan momentum benda dipengaruhi oleh besar gaya dan waktu kontak selama tumbukan. Terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini. Alat dan bahan tersebut meliputi kardus, lem tembak, solasi, kelereng, bola pingpong, penggaris, busur, pita ukur, timbangan digital, smartphone, laptop, dan spidol. Untuk melakukan pengukuran massa, digunakan timbangan digital. Untuk kelereng sendiri, pengukuran dilakukan dengan menimbang 10 buah kelereng yang menunjukkan massa total sebesar 53 gram, yang berarti massa satu kelereng adalah 5,3 gram. Selanjutnya, massa satu buah bola pingpong diukur dan diperoleh dengan hasil sebesar 3 gram. Berikut merupakan cuplikan singkat proses pembuatan serta hasil lintasan yang telah kami buat dalam proyek ini. Dalam proyek ini, kita akan membagi menjadi 4 kasus percobaan. Yang pertama, bola kelereng akan dijatuhkan dari puncak lintasan, lalu akan menabrak bola kelereng yang diam di bawah lintasan. Pada kasus kedua, bola kelereng yang dijatuhkan dari puncak lintasan akan menabrak sebuah bola pingpong. Kemudian di kasus 3, bola kelereng akan menabrak bukan satu, tapi 2 buah kelereng yang ditaruh di sebelahan di bawah lintasan. Dan yang terakhir, pada kasus 4, bola kelereng akan menabrak bola pingpong dan kelereng yang bersebelahan. Menggunakan kamera dengan 60 frame per second dan lintasan yang sudah ditandai setiap 5 cm-nya,
kita akan melihat kecepatan dari setiap bola-bola ini, baik sebelum maupun setelah tumbukan. Untuk pengambilan data, kami melakukan 10 kali percobaan pada setiap kasus yang berhasil mengenai target. Dengan demikian, total percobaan yang kami ambil adalah 40 kali dari total 4 kasus tersebut. Belum termasuk percobaan yang gagal yang jumlahnya cukup banyak. Setiap kali percobaan direkam menggunakan kamera dengan kecepatan 60 fps, rekaman ini digunakan untuk menentukan kecepatan kelereng sebelum tumbukan dan kecepatan setelah bertumbukan dengan bola lain. Dengan mengetahui nilai fps, kami dapat menghitung waktu sesaat pergerakan kelereng yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kecepatannya menggunakan rumus berikut. Dari banyaknya percobaan yang dilakukan, kami memilih data yang paling relevan dan konsisten untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut merupakan hasil utama yang diperoleh dari percobaan-percobaan tersebut. Berikut merupakan hasil perolehan data pada case 1 yang meliputi kecepatan, momentum, dan energi. Pada case 1, A1 menyatakan kondisi kelereng pertama yang diluncurkan dari atas lintasan sebelum menumbuk kelereng kedua yang berada dalam keadaan stasioner di bawah lintasan. Sedangkan A2 menyatakan kondisi kelereng pertama setelah tumbukan. Lalu B2 menyatakan kondisi kelereng kedua setelah ditumbuk oleh kelereng pertama. Berikut merupakan hasil perolehan data pada case 2. Di sini B2 menyatakan kondisi benda kedua yaitu pingpong setelah ditumbuk. Berikut merupakan hasil perolehan data pada case 3. Pada kasus ini terdapat penambahan variabel C, yaitu kelereng kedua yang berada dalam keadaan stasioner bersama dengan kelereng B. Berikut merupakan hasil perolehan data pada case 4. Pada kasus ini, variabel C adalah bola pingpong. Untuk data percobaan ke-1 hingga ke-5, digunakan lintasan yang sama seperti pada percobaan sebelumnya. Sementara itu, pada percobaan ke-6 hingga ke-10, digunakan lintasan baru yang telah dimodifikasi, baik dari panjang lintasan maupun sudut kemiringan incline. Pada kasus pertama, hasilnya kelereng pertama berhenti tepat setelah menumbuk kelereng kedua, tapi setelah beberapa saat, kelereng pertama lanjut bergerak. Pada kasus kedua, kelereng pertama terlihat bergerak dengan kecepatan yang hampir sama setelah maupun sebelum tumbukan. Sedangkan bola pingpong bergerak dengan sangat cepat setelah bertumbukan. Kasus ketiga memperlihatkan bahwa bola kelereng pertama terlihat bergerak lebih pelan, sedangkan dua bola kelereng yang tertumbuk bergerak dengan rata-rata kecepatan yang hampir sama. Pada kasus keempat, kecepatan bola kelereng pertama setelah tumbukan bergerak lebih pelan. Bola kelereng yang tertumbuk bergerak dengan kecepatan lebih cepat dibanding kelereng pertama, serta bola pingpong bergerak dengan sangat cepat, hampir sama dengan kecepatan awal bola kelereng pertama. Berdasarkan hasil eksperimen tumbukan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem secara umum mendukung berlakunya hukum Newton dan hukum kekalahan momentum. Pada seluruh percobaan tumbukan, interaksi antar benda menunjukkan adanya pasangan gaya aksi-reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, sesuai dengan hukum ketiga Newton, serta perubahan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan sebanding dengan massa benda tersebut, sesuai dalam hukum 2 Newton. Hasil perhitungan momentum total sebelum sudah tumbukan menunjukkan bahwa nilai momentum tidak selalu sama secara numerik, namun selisih tersebut dapat dijelaskan oleh adanya pengaruh gaya luar seperti gesekan lintasan, pergerakan akibat putaran bola, bahkan keterbatasan alat ukur. Oleh karena itu, momentum total sistem dapat dianggap kekal. Perbedaan hasil gerak pada setiap variasi percobaan terutama dipengaruhi oleh perbedaan massa dan sifat elastisitas benda yang bertumbukan dan juga pertumbukan yang tidak mengenai tepat sasaran. Meskipun energi kinetik tak selalu kekal akibat tumbukan yang tidak sepenuhnya elastis, hukum kekalahan momentum tetap berlaku selama gaya luar dapat diabaikan dalam selang waktu tumbukan.